Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang diberi judul adalah hujan ada masanya. Hujan ada masanya. Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Saudara, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu membedakan orang-orang yang tinggal di Indonesia dengan orang-orang yang tinggal di Timur Tengah, khususnya di wilayah Israel. Saudara, kalau di Indonesia, hujan itu bisa kapan aja, panas juga bisa kapan aja. Tetapi kalau di bangsa Israel gitu ya, di daerah sana, itu hujan awal gitu tuh betul-betul memang periodenya hujan awal. Dan bisa-bisa sebelum periode hujan awal, sebelum Tuhan memberikan hujan awal, itu periode sebelumnya betul-betul tidak pernah ada hujan. Nah, jadi buat mereka yang disebut ada hujan awal dan hujan akhir itu penentu. Hujan awal itu menentukan bahwa hari-hari berikutnya akan ada hujan. Dan mereka harus udah dalam kondisi siap. Ya, kalau baru nabur di musim hujan mereka terlambat, tapi mereka harus dalam kondisi siap, saudara, begitu ya. Hujan awal dan hujan akhir. Nah, kalau hujan akhir itu artinya mereka harus siap-siap. Setelah hujan akhir mereka akan memasuki masa tuaian. Tetapi setelah masa tuaian mereka juga harus ingat bahwa akan masuk masa di mana ada panas, paceklik, dan tidak turun hujan sampai hujan awal berikutnya. Nah, saudara, di sini dikatakan gimana caranya bisa mengasihi Tuhan. Dimulai dari sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan? Dimulai dari sungguh-sungguh mendengarkan. Jadi semua juga dimulai dari kata sungguh-sungguh mendengarkan. Bukan cuma mendengar asal mendengar, tapi sungguh-sungguh mendengarkan. Saudara, dari kata mendengarkan dapat mengubah banyak hal dalam hidup manusia. Bahkan mendengarkan adalah kunci berkat. Hujan adalah bentuk berkat yang Tuhan berikan. Sebab tidak ada seorang pun bisa menurunkan hujan. Orang hanya bisa membuat bagaimana awan menjadi berat, tetapi orang nggak bisa turunkan hujan. Yang bisa turunkan hujan itu Tuhan. Dan hujan pada waktu yang tepat adalah bukti berkat Tuhan atas hidup manusia. Ini penting. Karena hujan pada waktu yang tidak tepat itu justru bisa merusak panen. Nah, maka dari itu, kalau bicara mengenai hujan, hujan adalah bagiannya Tuhan. Berkat hujan itu adalah bagian Tuhan. Tetapi di sini dikatakan hujan pada masanya. Jadi hujan itu tidak datang setiap saat kapanpun. Nah, di saat hujan datang, kita harus sudah memastikan benih sudah ditabur. Sehingga waktu hujan turun, hujan mengairi benih yang sudah ditanam. Dan juga dalam menunggu hujan turun, kita harus sabar. Sebab ada waktu Tuhan. Firman juga berkata, kamu akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Ya. Jadi ada waktunya. Udah kita nabur, terus kita pokoknya harus nabur. Nanti ada masanya, ada waktunya Tuhan. Tuhan akan mencurahkan hujannya, saudara. Dan saudara, berkat hujan ini bicara mengenai berkat yang nggak bisa dibikin sama manusia. Tetapi hujan itu tidak langsung menjadikan benih menjadi sebuah tuaian, tidak langsung. Tetapi hujan membantu benih untuk bisa bertumbuh. Ini poinnya, saudara. Hujan yang Tuhan berikan itu membantu manusia untuk bisa mengalami berkat yang lebih besar. Maka dari itu, saudara, sekalipun kita menanti-nantikan berkat Tuhan, ingat, kita tetap punya bagian. Bagian kita apa? Menabur. Bagian kita apa? Memupuk. Bagian kita apa? Menuai. Bagian kita apa? Kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus melakukan bagian kita. Gak cukup cuman kita menanti-nantikan hujan.
Walaupun hujan turun, ingat apa yang sudah kita lakukan. Sehingga waktu hujan, anggaplah hujan ini berkat, juga bicara kesempatan. Waktu kesempatan itu Tuhan berikan, kitanya sudah dalam keadaan siap. Kita pengen dipromosi, tetapi waktu Tuhan kasih promosi kita nggak siap. Apa yang terjadi? Promosi akhirnya lewat. Tidak ada yang terjadi. Jangan salahkan Tuhan, tetapi kita yang belum mempersiapkan diri. Maka dari itu, saudara, jangan tunggu hujan baru kita persiapan, terlambat. Tetapi mulai hari ini, persiapkan diri kita sebaik mungkin. Mendengar hal-hal yang baik, mempersiapkan dengan mendengar yang baik. Itu adalah kunci supaya kita betul-betul waktu hujan turun, kesempatan datang, kita sudah mempersiapkan diri kita. Dan kita akan menuai bersama dengan Tuhan. Saudara, izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih. Sekalipun hari ini mungkin masih banyak hal yang kami nggak ngerti. Mungkin hari ini kami masih dalam keadaan ekonomi yang tidak baik. Kami masih dalam keadaan yang belum dipulihkan. Tetapi kami percaya Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, memberikan kami kekuatan bahwa Tuhan pasti akan memberikan hujan pada masanya. Dan hujan awal, hujan akhir, itu akan menjadi pertanda berkat Tuhan dicurahkan. Tetapi kami pun, Tuhan mau mempersiapkan diri kami. Kami pun akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Sehingga setiap benih yang ditaburkan, hujan yang turun, kami tetap mengerjakan bagian kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, Kau jadikan mereka semua berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.